Oke, bertemu kembali lagi dengan saya Prendy Aditya dalam segmen video yang kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja yang penting sebelum menggunakan backcountry. Oke, mari kita langsung saja melihat apa saja yang penting sebelum menggunakan backcountry. Oke, yang pertama dan yang paling penting juga paling mendasar dari sebuah aplikasi navigasi tentunya adalah peta. Di mana dalam backcountry ini kita kategorikan ada dua macam peta, yaitu peta online dan peta offline. Untuk peta online rasanya kita tidak perlu membahas terlalu panjang karena peta online telah ada pada tampilan awal backcountry. Namun untuk peta offline yang akan kita bahas sekarang ini adalah bagaimana cara untuk mendownload peta online sehingga bisa digunakan atau ditampilkan pada saat offline atau tidak menerima sinyal dari provider. Nah, hal apa saja yang perlu kita perhatikan pada saat mendownload peta online menjadi offline adalah area, di mana kita harus mengetahui terlebih dahulu area yang dijadikan destinasi dari perjalanan kita. Di sini kita asumsikan, atau sebagai contoh, kita akan mendownload peta Gunung Talaga Bodas yang berada di Kota Garut. Setelah kita tahu areanya, maka mari kita mulai cara untuk mendownload peta tersebut. Baik, selanjutnya setelah kita mengetahui wilayah mana yang akan kita download, di sini kita akan sesuaikan terlebih dahulu sebelah mana atau area mana saja yang akan kita download. Setelah sesuai, kita pilih menu yang ada di sini atau bisa langsung ke icon map player yang ada di sini. Setelah itu akan tampil seperti ini. Nah, di sini terlihat bahwa peta yang kita gunakan masih dalam keadaan online. Dan di sini ada map source. Kita bisa memilih jenis peta yang akan kita download sebetulnya. Namun di sini setelah saya mencoba beberapa peta dan yang gratis hanyalah ada 2 dan yang bisa digunakan di Indonesia. Yang pertama yang ini dan yang kedua yang ini. Kedua jenis peta ini sangat berbeda. Yang pertama adalah peta jalan raya, dikhususkan untuk navigasi seperti pada saat berkendara. Dan yang kedua untuk peta topografi, untuk seperti kegiatan di alam bebas. Oke, jadi karena kita akan lebih condong ke kegiatan alam bebas, jadi kita pilih yang kedua untuk map source. Setelah itu kembali lagi ke menu map player. Di sini kita akan mendownload peta agar bisa kita tampilkan saat offline. Caranya dengan select area download. Kita coba download seperti ini di blok ya. Bagian yang ingin kita download, bagian yang di blok ini nanti yang akan tampil sebagai peta offline jika telah selesai dan sesuai, atau mungkin jika kurang Anda bisa tambahkan kembali seperti itu. Kita download, dan untuk download kali ini dilihat di sini ada maksimal zoom. Untuk maksimal zoom ini kita pilih 16 agar bisa detail. Selanjutnya untuk membuat nama kita pilih di sini, kasih nama misalkan Talaga Bodas. Setelah itu kita mulai download. Pada bagian ini adalah sedang mengkalkulasi memori yang ada di handphone kita atau smartphone kita, bukan proses download di sini. Dan setelah selesai mengkalkulasi memori, di sini tertulis bahwa memori saya masih mempunyai ruang sebesar kurang lebih 4 GB dan estimasi size dari map yang akan kita download adalah 41,19 MB. Cukup kecil untuk ukuran peta. Nah, sekarang kita jika sudah proses semua, kita langsung proses saja. Seperti itu. Dan nanti tunggu sampai download selesai.
Oke, baik. Jika telah selesai, kita sekarang step selanjutnya akan menampilkan peta yang telah kita download dengan cara kembali lagi ke map layer, atau kita bisa menggunakan menu ini, sama saja. Selanjutnya alihkan tanda centang ini ke save map folder. Setelah itu kita lihat di sini, pastikan untuk map source sama dengan map source pada saat kita mendownload. Kita coba kita buka Gunung Talaga Bodas yang telah kita download, dan setelah itu kita kembali. Oke, bisa dilihat di sini perbedaan antara map online dan map offline itu adalah tidak seluruhnya nampak. Jadi area yang kita download saja yang menampilkan peta. Di sini seperti dilihat di sini, ini Gunung Talaga Bodas yang kita download. Gunung Talaga Bodas ya, yang telah kita download. Dan begitulah untuk cara untuk mendownload dan menampilkan peta yang telah kita download. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah untuk membuat trip database, di mana si trip database ini nanti outputnya akan berupa file, di mana kita akan sesuaikan dengan nama perjalanan kita. Misalkan contoh, kita akan membuat trip database di sini ya. Kita klik icon folder di sini, dan di sini ada beberapa menu. Kita pilih saja yang create new empty trip database. Ini membuat database baru. Database ini nanti akan menampung sejumlah waypoint, track, dan keterangan-keterangan lain. Semua akan di database ini. Dengan kata lain, seperti ini akan menjadi file utama trip Anda, seperti itu. Kita namakan saja ini latihan Talaga Bodas. Oke. Setelah itu kita pilih di sini, setelah dipilih latihan Talaga Bodas yang telah ada, dan kita bisa lihat di sini bahwa waypoint dan track di sini masih 0 karena ini adalah database baru. Dan nanti apapun yang Anda lakukan akan masuk ke trip database ini, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita mendownload peta, menampilkannya, dan kita membuat trip database, tentunya kita ingin menyempurnakan manajemen perjalanan kita dengan cara kita melihat trek yang akan kita lalui. Namun tidak semua area dapat kita lihat, hanya beberapa area saja, dengan catatan ada database orang lain yang pernah melakukan perjalanan ke sana dan merekod trek perjalanan sewaktu di sana. Maka kita bisa tampilkan di backcountry ini. Yang kedua, kita bisa download di icon folder yang di atas, terus klik find trial. Nah, di sini seharusnya bisa dilakukan hanya saja untuk wilayah Indonesia. Rasanya belum ada yang mencoba mengupload, jadi tidak ada. Untuk seperti di Amerika dan lain sebagainya, itu sangat mudah sekali mencari sebuah track dari perjalanan yang menjadi destinasi kita. Nah, oke, karena di sini kita akan mencoba menampilkan track orang lain ini hanya sebagai contoh. Jadi nanti Anda bisa mendapatkan database orang lain yang akan ditampilkan ke backcountry ini. Baik, caranya adalah dengan membuka menu di sebelah kiri atas, selanjutnya trip database, dan di sini terdapat kata import track waypoint or waypoint. Di sini perlu digarisbawahi bahwa format yang harus digunakan adalah GPX or KML ya. Setelah itu kita cari folder yang bersangkutan, tempat Anda menyimpan database tersebut.
Kita pilih contoh track dan waypoint. Oke, setelah itu di sini ada pilihan untuk trip baru, database baru, atau menimpa trip yang telah ada. Karena kita telah membuat trip database, jadi kita bisa memilih trip yang telah ada. Start. Oke, kita tunggu terlebih dahulu. Dan di sini muncul yang dinamakan track yang berwarna merah dan waypoint yang ditandai dengan tempat tenda dan pohon, icon tenda dan pohon, dan bertuliskan titik A dan B, seperti itu. Untuk melihatnya, Anda bisa melihat di menu buka list track waypoint. Di sini ada 2 waypoint dan 1 track. Dimana untuk penjelasan ini akan kita lebih jelaskan dan lebih ulas di segmen ketiga. Dan cukup sekian untuk segmen kedua, di mana kita yang pertama telah mengetahui bahwa di dalam Backcountry ada 2 jenis peta, yaitu peta online dan offline. Kita menggunakan offline karena kita akan lebih banyak menggunakan peta offline ketika di tempat yang tidak mempunyai atau tidak mendapatkan sinyal dari provider yang digunakan. Selanjutnya, kita telah bisa membuat database sendiri yang kemudian nanti akan semua data yang kita peroleh akan ada di database tersebut. Kemudian kita bisa menampilkan database orang lain ke dalam Backcountry kita sebagai gambaran untuk manajemen perjalanan kita, seperti itu. Oke, terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk menonton video tutorial Backcountry ini. Semoga dapat dimengerti dan bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.